pagi para mahasiswa tahun pertama yang luar biasa. Saya Syafira Amani Wafa, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Dan hari ini saya sangat senang bisa berbagi pengalaman serta pengetahuan tentang topik yang mungkin sering membuat jantung kita berdegup kencang, yaitu cara mengatasi kecemasan public speaking. Bayangkan saja, di tengah kelas yang penuh mata memandang, kita harus berdiri di depan dan menyampaikan ide-ide. Banyak dari kita yang merasa gugup, bahkan sampai tangannya bergemetar. Tapi tahu tidak, kecemasan ini bisa diatasi. Dan dengan mengatasinya, kita bisa berkomunikasi lebih percaya diri. Tujuan saya pada hari ini adalah menginformasikan tentang pentingnya hal ini, dengan menjelaskan penyebabnya, memberikan tips praktis, dan menunjukkan manfaat dalam jangka panjang. Oke, kita lanjut ya. Pertama, kita pahami penyebab kecemasan public speaking di kalangan mahasiswa seperti kita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 27 mahasiswa tahun pertama di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Swasta di Cianjur, Jawa Barat, pada tahun 2023-2024, ditemukan bahwa 18% mahasiswa mengalami kecemasan tingkat tinggi, dan 63% sedang, dan hanya 19% yang rendah. Ini menunjukkan bahwa kecemasan proses dalam performa sering dialami oleh mahasiswa baru seperti kita. Penyebab utamanya bisa berasal dari kurangnya pengalaman, takut penilaian dari dosen atau teman, atau bahkan trauma dari pengalaman masa lalu. Misalnya, kita khawatir salah bicara, lupa materi, atau dianggap bodoh. Di Indonesia, di mana budaya akademik menuntut presentasi rutin, ini menjadi masalah umum, tapi jangan khawatir, penyebab ini bisa diatasi dengan kesadaran dan latihan. Kedua, saya ingin berbagi tips praktis untuk mengurangi kecemasan ini. Pertama, persiapkan diri dengan baik, latihan di depan cermin, atau rekam video diri sendiri untuk melihat kekurangan. Yang kedua, gunakan teknik pernapasan sebelum naik panggung. Tarik napas dalam selama 4 detik. Tahan 4 detik, lalu hembuskan. Nah, ini membantu menenangkan saraf. Lalu ubah pola pikir, alih-alih fokus pada kegagalan. Katakan pada diri sendiri, saya bisa. Saya pasti bisa. Kemudian kita mulai kecil, berlatih dengan teman atau keluarga dulu, bukan langsung di kelas besar ya. Selanjutnya, jangan lupa istirahat dan makan sehat sebelum presentasi, karena tubuh yang fit akan lebih percaya diri. Dengan tips ini, anxiety atau kecemasan kita bisa berkurang gratis, dan kita akan merasa lebih siap menghadapi tugas presentasi di kelas. Yang ketiga, mari kita lihat manfaat dalam jangka panjang dari mengatasi kecemasan ini bagi karir dan kehidupan sosial kita. Survei terhadap 99 peserta usia 9 tahun sampai 17 tahun menunjukkan bahwa public speaking meningkatkan kepercayaan diri, pengetahuan, komunikasi, dan skill riset. Ini sangat relevan untuk kita sebagai mahasiswa, karena latihan pidato membuat dalam presentasi sekolah dan bahkan kepemimpinan komunitas. Selain itu, mengikuti kelas public speaking bisa mengatasi ketakutan, meningkatkan kemampuan mengorganisir tim di dunia kerja, atau yang mahir berbicara di depan umum. Lebih unggul, mereka lebih mudah mendapatkan promosi, memimpin rapat, atau bahkan bernegosiasi. Bayangkan, dengan skill ini kita bisa sukses di karir impian, entah sebagai guru, pengusaha, atau profesional lainnya. Jadi, mengatasi kecemasan ini bukan hanya soal sekarang, tapi investasi untuk masa muda yang lebih cerah. Sebagai rangkumannya, kecemasan public speaking sering terjadi pada kurang pengalaman dan takut penilaian. Tapi, kita bisa mengatasinya dengan tips seperti latihan pernapasan dan pola pikir positif. Manfaatnya yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan membuka pintu kesuksesan karir. Sekarang, saya ajak Anda semua yang ada di sini untuk memulai berlatih hari ini, mulai dari presentasi kecil di kelas. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga pidato ini memberikan motivasi bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas.